Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua, yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya minta jawaban. Berdoa kepada Allah tanpa mengucapkan salawat, doanya tidak akan sampai kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah. Doanya masyhur, kita semua hafal. Apa doanya dalam Quran? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang ada dalam Quran. Tapi dalam hadis dijelaskan, ternyata Nabi Adam minta ampun sama Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, gimana ceritanya Nabi Adam menyebut nama Muhammad? Nabi Muhammad kan belum lahir. Apa kata Nabi Adam berdoa? Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah dengan menyebut nama Muhammad. Allah nanya bukan Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Allah mau kasih tahu siapa yang tidak tahu dan yang tak mau tahu. Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad? Ketika engkau menciptakan aku dari tanah yang hitam, legam, dia bawah. Oh, jadi semua manusia ini dari tanah ya? Adam semua dari tanah. Kalau sama-sama dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda Pak Ustadz? Ada tanah yang baik, ada tanah sengketa. Sampai mana tadi ceritanya? Ketika engkau menciptakan aku dari tanah ya Allah, fanafakhta fi ruhi, lalu kau tiupkan ruh ke dalam tanah itu, farafa'tu ra'si, lalu ku angkat kepalaku. Saat aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras ada tertulis nama Muhammad bersanding dengan namamu. Aku tidak tahu dia siapa, aku tidak tahu dia makhluk apa, tapi rasanya tidak mungkin namanya bisa dekat dengan namamu kecuali dia punya kedudukan yang tinggi. Maka aku sebut namanya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kita menyebut nama dia dalam doa kita. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tufarrij kurubana. Dengan kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lepaskan kami dari segala kesulitan kami ya Allah. Wa antuyassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Tidak ada tempat bergantung kecuali Allah, tapi kita yang hina banyak dosa tak sanggup datang langsung kepada Allah, maka datang kepada Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemuliaan kecuali mulia bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Somad ini hina. Abdul Somad ini tak ada apa-apanya. Apa yang dipandang dari Abdul Somad? Beratnya pun 50 kilo kurang. Terakhir saya bertimbang 52. Begitu masuk ke hotel, di dalam kamar mandi saya lihat ada timbangan. Saya timbang lagi 49. Ternyata yang 3 kilo jaket, jas sama sepatu. Lalu kenapa jamaah begitu ramai? Hanya satu saja, menumpang tuah, menumpang kemuliaan. Yang kau sampaikan sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kau sampaikan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu orang memuliakan engkau bukan karena dirimu, tapi karena engkau memakai nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi kalau dia berperang melawan Bani Ghatafan, mereka menyebut nama Muhammad. Apa kata mereka? Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyikal mursal. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Yastaftahun. Mereka mohon kemenangan kepada Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam kitab suci mereka dikatakan akan ada nabi terakhir datang dan dia keturunan Ibrahim. Mereka salah sangka, disangkanya Ibrahim dari jalur kiri, ternyata dari jalur kanan.
Sebuah video Sukmawati Soekarno Putri membandingkan perjuangan ayahnya Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW baru-baru ini viral di media sosial. Video viral Sukmawati bandingkan Ir Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW dilontarkan pada saat dirinya menghadiri sebuah diskusi bertajuk Bangkitkan Nasionalisme Bersama Kita, Tangkal Radikalisme dan Berantas Terorisme. Dalam diskusi tersebut, awalnya Sukmawati berbicara tentang perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan RI dari jajanan Belanda, yang kemudian melontarkan pertanyaan kepada forum. Sekarang saya mau tanya semua, yang berjuang di abad 20 itu yang mulia Nabi Muhammad apa Ir Soekarno? Untuk kemerdekaan, tanya Sukmawati dalam video viral TikTok tersebut. Saya minta jawaban, silakan siapa yang mau jawab berdiri. Jawab pertanyaan ibu ini, ungkapnya menambahkan. Pertanyaan tersebut kemudian menjadi kontroversi dan banyak menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya adalah yang diunggah oleh akun TikTok FAS Erlangga 1986. Saya akan menjawab pertanyaan ibu. Betul sekali, tidak ada Nabi Muhammad memanggul bambu runcing di abad 20 untuk memerdekakan negara Indonesia, jawab pria tersebut. Tak hanya menjawab pertanyaan pemuda tersebut, juga melontarkan pertanyaan yang menyelekit kepada Sukmawati Soekarno Putri. Untuk menutupnya, karena saya sudah jawab pertanyaan ibu, saya akan tanya balik. Tolong dijawab dengan jujur. Pertanyaan pertama, pernahkah Bung Karno mengkhianati negeri ini, bangsa ini? Tanya pria tersebut. Unggahan tersebut kemudian mendapat berbagai respons. Ada yang menyebut Nabi Muhammad SAW tidak bisa disejajarkan dengan manusia manapun. Ada juga yang sepakat Jenderal Sudirman yang betul-betul berjuang. Nabi Muhammad SAW tidak bisa disejajarkan dengan manusia dengan jabatan setinggi apapun dan dimanapun. Ungkap Enda NI. Benar Bang Jenderal Sudirman seharusnya jadi presiden pertama, berjuang mati-matian, timpal Yamudi. Sebuah video Sukmawati Soekarno Putri membandingkan perjuangan ayahnya Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW baru-baru ini viral di media sosial. Video viral Sukmawati bandingkan Ir Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW dilontarkan pada saat dirinya menghadiri sebuah diskusi bertajuk Bangkitkan Nasionalisme Bersama Kita, Tangkal Radikalisme dan Berantas Terorisme. Dalam diskusi tersebut, awalnya Sukmawati berbicara tentang perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan RI dari jajanan Belanda, yang kemudian melontarkan pertanyaan kepada forum.